Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk koordinator komunikasi keperawatan Bu Ikit yang sudah menjadwalkan saya untuk memberikan komentar seperti pertemuan sebelumnya terkait dengan tugas mahasiswa dengan tema aplikasi komunikasi antar tenaga kesehatan dari video yang sudah diunggah ke Skalsar. Semua kelompok sudah saya saksikan untuk presentasi materi dan juga role play-nya. Ya, secara materi sudah cukup bagus, sudah bisa mewakili uh, yang sudah sesuai dengan permintaan dari RPP. Untuk konsepnya juga sudah tertulis dengan baik dan sudah tertuangkan pada tiap itemnya. Dan untuk yang akan saya kasih komentar di sini adalah terkait dengan video role play-nya ya, untuk tiap tema, baik komunikasi dengan dokter, dengan perawat lain, dengan tenaga kesehatan lain, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya untuk dialog itu sebenarnya sudah sesuai ya, sudah sesuai. Ada beberapa juga yang mungkin ada ya istilah yang belum dipahami. Nah, mestinya teman-teman pelajari dulu dialognya seperti apa ya. Kalau ada istilah-istilah medis yang masih belum dipahami, bisa dicari dulu artinya sampai penulisannya seperti apa ya. Jadi jangan sampai sudah di role play kan ternyata belum tahu ya, karena belum misalnya nih di kelompok berapa itu ya. Kemarin saya lihat penyebutan antiemetik, kemudian parenteral seperti itu. Itu belum fasih, belum pas dengan ejaannya, sehingga ini jadi mengganggu kondisi pada saat kalian melakukan role play ya. Jadi saran saya, sebelum melakukan role play, kalian harus pahami dulu isi dari dialognya. Apa sih maksudnya? Gitu ya. Apalagi misalnya yang komunikasi dengan dokter, itu ada beberapa istilah-istilah medis yang mungkin saya rasa kalian belum paham maksudnya. Sehingga ketika mengutarakan itu sebagai sebuah dialog, kelihatan belum paham. Nah, terus kemudian dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa, kemudian dari sisi ini nih, yang misalnya komunikasi dengan ahli farmasi, ada beberapa nama obat yang di situ disebut dan ternyata belum paham, belum bisa pas cara apa penyampaiannya, melafalkannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi nanti tolong cari tahu, ya kan bisa googling, kemudian bisa dikasih ilustrasi ya, ilustrasi, oh ini seperti ini, gimana pengucapannya dan sebagainya, kan bisa ya kalau di Google Translate itu kan bisa. Nah, di situ teman-teman harus lebih bisa sekali lagi memahami isi dari dialognya. Kemudian sebenarnya saya akan lebih lebih bukan puas ya, akan lebih sreg ya, ketika melihat teman-teman itu meskipun via Zoom, adalah salah satu atau berapa gitu, tapi ternyata dari semua kelompok itu belum ada yang mengusahakan sampai kemudian melakukan role play seolah-olah berhadapan-hadapan. Dan juga dari sisi kostum, ada yang kelihatannya dialognya sambil membaca. Jadi nggak ada gestur, nggak ada uh, apa kalau di ini tuh pitch controlnya seperti apa. Masa ngomong kayak gitu, nadanya lempeng kayak gitu kan kayaknya nggak enak ya. Seperti itu. Jadi harapan saya nanti ketika teman-teman ketemu offline dengan kami, itu teman-teman bisa lebih mengeksplor kemampuannya dalam bidang apa ya, role play ya, role play kalau di sini mungkin kalau teman-teman yang biasa di sanggar ini ya,
sanggar seni, ya, bermain drama seperti itu, silahkan bisa dikembangkan di situ ya. Karena mata kuliah kita kan sekarang komunikasi, namanya komunikasi itu ya all out kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata, tidak hanya sekedar mengeluarkan pendapat dan sebagainya, tapi di situ juga ada, olahraga. Olahraga maksudnya dari sisi gestur, olah kalimat, olah, mimik muka dan sebagainya ya. Sehingga dengan ini saya berharap nanti ketika kita ketemu offline ya, eee, teman-teman bisa mengeksplor dari sisi komunikasinya, dari sisi gesturnya, bahkan dari sisi rancangan skenarionya ya. Dan juga dari sisi nanti mungkin butuh apa, pakai kostum-kostum yang mendukung terhadap isi dialog, it's okay gitu, silahkan gitu. Saya pribadi sangat menyarankan seperti itu, ya. Kemudian ketika berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, di situ ada beberapa dialog yang menceritakan tentang adanya data penunjang. Nah, data penunjang berupa rekam medis dan sebagainya, hasil ronsen dan sebagainya. Bu ini juga, merupakan poin yang harus teman-teman pahami, ya. Kemudian dari semua slide terkait dengan komunikasi itu pasti menitik beratkan pada adanya dokumentasi, ya, sesuai dengan legal etik dalam asuhan keperawatan. Nah, saya berharap sekali ya, ada salah satu video yang kemudian memperlihatkan kalian melakukan catat-mencatat ya, seperti halnya, sedang melakukan, conference dengan tenaga kesehatan lain ya. Jadi ada yang mencatat, kemudian minta tanda tangan sebagai sebuah, sebuah poin accountability ya, tapi ternyata masih belum. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ketika kita bisa ketemu offline, eee, beberapa catatan yang saya kasih ini bisa teman-teman, lakukan dengan baik ya, seperti itu. Oke, jadi intinya untuk semuanya, untuk PPT secara konsep insya Allah sudah cukup bagus, hanya nanti di saat pelaksanaan ya, pelaksanaannya terutama pada saat role play-nya, saya berharap sekali ada perbaikan dari teman-teman semuanya. Oke, begitu, eee, komentar komentar dan, beberapa masukan dari saya. Semoga ada perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.